بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اجعل الله يرحمه. Tank canggih dengan teknologi mutakhir yang dirancang untuk menjadi kendaraan tempur terkuat di medan perang. Namun siapa sangka, kendaraan bernilai jutaan dolar itu justru roboh hanya dengan hantaman senjata rakitan sederhana buatan Hamas. Bagaimana mungkin senjata seadanya mampu menembus lapisan baja yang digadang-gadang nyaris kebal? Apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa mengejutkan ini? Dan mengapa dampaknya bisa mengguncang strategi militer sekaliber Israel? Mari kita telusuri pertempuran penuh kejutan ini, dari kronologi serangan, analisis kelemahan, hingga implikasi strategis yang mengubah arah pertempuran. Dalam sebuah operasi militer di kawasan perbatasan, pasukan Israel mengerahkan beberapa unit tank modern yang dikenal memiliki perlindungan kuat dan teknologi canggih. Kehadiran tank-tank ini dimaksudkan untuk memberikan dominasi darat serta menekan pergerakan kelompok perlawanan Palestina. Namun, situasi di lapangan berkembang di luar perkiraan. Di balik reruntuhan bangunan dan lorong-lorong sempit perkotaan, sekelompok pejuang Hamas telah bersiap dengan persenjataan sederhana. Mereka tidak mengandalkan senjata berat buatan industri besar, melainkan senjata rakitan berupa peluncur RPG yang dimodifikasi dengan sumber daya terbatas. Senjata ini terlihat sederhana, namun dirancang khusus agar dapat menembus titik lemah lapisan baja tank modern. Momen penyerangan terjadi ketika sebuah konvoi tank Israel bergerak perlahan melewati jalur sempit yang telah dipantau Hamas berhari-hari sebelumnya. Dengan perhitungan cermat, pasukan Hamas menunggu hingga salah satu tank berada dalam jangkauan ideal. Ketika posisi dianggap tepat, peluru RPG diluncurkan dengan cepat dan mengenai sisi tank yang lebih rentan. Ledakan keras pun terdengar, api segera membubung dari bagian samping tank diikuti kepulan asap tebal. Tank yang sebelumnya tampak gagah dan kokoh mendadak lumpuh di tengah jalan. Beberapa awak tank terlihat panik, sementara pasukan Israel lain di sekitarnya kaget dan segera mencari perlindungan. Serangan ini menimbulkan kejutan besar, tidak hanya bagi pasukan Israel yang berada di lokasi, tetapi juga bagi dunia luar yang mengikuti perkembangan konflik. Fakta bahwa sebuah senjata rakitan sederhana mampu melumpuhkan tank canggih menjadi simbol bahwa dalam peperangan, teknologi tinggi tidak selalu menjamin kemenangan. Bagi Hamas, ini bukan hanya sekadar pencapaian taktis, melainkan juga sebuah dorongan moral yang kuat. Mereka membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, keberanian dan kreativitas, kekuatan besar sekalipun bisa dilemahkan. Keberhasilan Hamas menghancurkan tank-tank canggih Israel menggunakan RPG rakitan sederhana menimbulkan banyak pertanyaan, sekaligus membuka ruang analisis yang mendalam. Bagaimana mungkin sebuah senjata yang secara teknologi jauh lebih sederhana mampu menaklukkan kendaraan tempur modern yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat di dunia? Pertanyaan inilah yang menjadi bahan kajian, tidak hanya oleh pengamat militer di kawasan Timur Tengah, tetapi juga oleh analis pertahanan internasional. Tank Israel, khususnya jenis Merkava, dirancang dengan lapisan baja tebal, sistem proteksi modern, serta teknologi pertahanan aktif yang mampu mendeteksi dan menghancurkan ancaman sebelum mengenai kendaraan. Dari sisi teknologi, seolah-olah tank ini nyaris kebal terhadap serangan senjata infanteri. Namun, sejarah panjang pertempuran di kawasan membuktikan bahwa tidak ada teknologi yang benar-benar sempurna. Tank modern, meskipun tangguh, tetap memiliki titik-titik lemah. Bagian samping dan belakang, misalnya, memiliki perlindungan lebih tipis dibandingkan bagian depan. Selain itu, ketika tank beroperasi di wilayah padat seperti perkotaan atau kawasan sempit dengan banyak reruntuhan bangunan, kemampuan mobilitasnya sangat terbatas. Tank yang pada medan terbuka tampak gagah dan dominan, dalam ruang gerak terbatas justru bisa menjadi sasaran empuk. Hamas memanfaatkan fakta ini dengan cermat.
Mereka tidak menyerang tank dari depan atau pada jarak jauh yang bisa dengan mudah dideteksi sistem pertahanan aktif. Sebaliknya, mereka memanfaatkan medan sempit dan titik buta tank untuk mendekatkan jarak. RPG rakitan sederhana yang mereka gunakan bukanlah senjata canggih produksi pabrik besar, melainkan hasil improvisasi dari komponen yang tersedia secara terbatas. Namun, inilah letak kekuatan sebenarnya. Senjata ini bisa diproduksi murah, mudah dibawa, dan dioperasikan oleh 1 atau 2 orang. Daya ledaknya mungkin tidak setara dengan rudal anti-tank modern, tetapi jika diarahkan pada titik yang tepat, dampaknya bisa mematikan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kekuatan utama Hamas bukan semata pada senjata yang digunakan, melainkan pada strategi dan pemahaman medan. Mereka memilih titik serangan dengan hati-hati, menunggu tank berada di posisi paling rentan, dan kemudian meluncurkan serangan mendadak. Dalam taktik gerilya semacam ini, faktor kejutan menjadi kunci. Tank Israel yang dilengkapi dengan sensor canggih sekalipun tidak sempat merespons jika serangan datang tiba-tiba dari jarak dekat dengan arah tak terduga. Selain kelemahan teknis tank, ada pula faktor psikologis yang harus diperhitungkan. Awak tank Israel, meskipun terlatih, tetap manusia yang bisa mengalami kepanikan ketika kendaraan yang mereka anggap aman tiba-tiba ditembus ledakan. Suara dentuman keras, kepulan asap, dan ketidakpastian situasi bisa membuat awak kehilangan kendali dan pasukan pendukung di sekitar mereka ikut terguncang. Disinilah senjata sederhana dapat menciptakan dampak yang jauh melampaui kapasitas teknisnya, yaitu menghancurkan rasa percaya diri musuh. Bagi militer Israel, insiden ini menjadi peringatan keras. Mereka harus mengevaluasi strategi penggunaan tank di wilayah yang penuh risiko penyergapan. Tank yang bergerak sendirian tanpa dukungan infanteri dan pengawasan udara rentan dijadikan target. Kelemahan ini mungkin akan memaksa Israel untuk mengubah taktik operasional, meningkatkan kehati-hatian, dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melindungi kendaraan lapis baja mereka. Sementara itu, bagi Hamas, keberhasilan ini menunjukkan bahwa kreativitas dan improvisasi bisa menjadi senjata yang sama berbahayanya dengan teknologi modern. Dengan biaya yang relatif kecil, mereka mampu menimbulkan kerugian besar bagi lawan yang jauh lebih unggul dalam hal peralatan dan anggaran militer. Peristiwa ini sekaligus mempertegas bahwa perang asimetris tidak pernah bisa dinilai hanya dari kecanggihan teknologi, tetapi juga dari cara memanfaatkan setiap peluang yang ada di medan pertempuran. Dengan demikian, analisis pertempuran ini menegaskan sebuah prinsip penting. Dalam konflik modern, tidak ada dominasi yang benar-benar mutlak. Teknologi canggih dapat dilumpuhkan oleh taktik yang cerdas, keberanian yang tinggi, serta kemampuan beradaptasi di medan perang. Dan insiden ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana hal tersebut terjadi.